Eliano Reinders ungkap fakta mengejutkan soal Marcelino Ferdinand jelang hadapi Australia. Timnas Indonesia ditempa latihan keras, Jordi Cruyff pantau langsung aksi skuad Garuda di latihan perdana. Tahu kualitas skuad Garuda era pelatih Patrick Kluivert, legenda sepak bola Australia, sampai dibuat cemas begini. Akui terkesan dengan langkah serius PSSI, Prabowo Subianto tegaskan Indonesia wajib ke Piala Dunia. Skuad timnas Indonesia kian lengkap, Ragnar Oratmangun akhirnya tiba di Sydney, Australia. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Ya, timnas Indonesia sudah menjalani latihan perdana di Sydney, Australia pada Selasa malam. Melansir video yang beredar luas di media sosial, nampak anak asuh Patrick Kluivert antusias menjalani sesi latihan. Para pemain nampak begitu enjoy karena latihan ini diproyeksikan untuk menjaga kebugaran para pemain. Tak hanya dipantau langsung oleh pelatih Patrick Kluivert, latihan ini juga dipantau langsung oleh penasehat teknis timnas Indonesia Jordi Cruyff. Meski ditugaskan sebagai penasehat teknis, nampak Jordi Cruyff juga gregetan ingin ikut turun ke lapangan memantau para pemain berlatih. Di sisi lain, para pemain timnas Indonesia juga sudah diterpa latihan keras oleh Patrick Kluivert di sesi game sesaat skuad Garuda tiba di Australia beberapa hari lalu. Sebagaimana yang diketahui, Eliano Reinders kembali mendapatkan panggilan dari timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia. Skuad Garuda bakal menghadapi Australia pada 20 Maret, kemudian Bahrain 5 hari setelahnya. Jelang pertandingan melawan Australia, Eliano Reinders menjalani sesi wawancara dengan Eredivisie Indonesia. Ia menjawab beberapa pertanyaan, seperti siapa pemain timnas Indonesia yang menurutnya paling lucu. Ya, adik dari Tijani Reinders itu menyebutkan sosok itu adalah Marcelino Ferdinand. Pemain PSC Jole itu membongkar sisi lain Marcelino yang lucu. Bahkan ia menyebut wonderkid Oxford United tersebut sangat gila. Marcelino, dia gila, saya bingung menjelaskannya, ungkap Eliano sambil tersenyum. Sebenarnya hal serupa juga pernah disampaikan gelandang timnas Indonesia Tom Haye bahwa Marcelino Ferdinand sosok yang lucu. Tentu, tingkah dan kelucuan Marcelino ini penting ada di sebuah tim. Hal ini berguna saat momen-momen tertentu guna mencairkan suasana. Di sisi lain, Eliano sendiri sudah menjalani debut bersama timnas Indonesia ketika melawan Bahrain pada Oktober 2024 lalu. Sayangnya setelah itu ia jarang mendapatkan kesempatan bermain di tim merah putih. Kini timnas Indonesia berada di era baru bersama Patrick Kluivert. Tentunya adik dari Tijani Reinders tersebut berharap untuk dapat kesempatan bermain lebih banyak dari sebelumnya. Wie is de grappigste teamgenoot in het Indonesische team? Marcelino. Hij is gewoon zo gek als een deur, ja, ik weet niet. Sebagaimana yang diketahui, timnas Indonesia kini sedang mempersiapkan diri untuk laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia melawan Australia dan Bahrain. Namun jelang laga tersebut, ada satu pemain yang kembali mencuri perhatian. Ya, dia adalah Jairo Riedewald. Proses naturalisasi Jairo Riedewald belum menemui titik kejelasan. Ex pemain Crystal Palace itu awalnya diperkirakan bisa memperkuat timnas Indonesia pada Maret ini. Jairo sendiri merupakan nama pemain keturunan yang diminta langsung oleh Patrick Kluivert. Kemenpora dan PSSI lantas merespon keinginan sang pelatih baru dengan mendekati Jairo. Kabarnya, proses naturalisasi Jairo sudah dimulai sejak Januari 2025, namun perkembangannya mandek. PSSI bahkan mengklaim proses naturalisasi Jairo Riedewald lebih sulit dari Martin Paes. Hal ini sebetulnya bisa diprediksi karena Jairo sendiri sudah mengantongi 3 cap sebuah timnas senior Belanda. Sesuai aturan FIFA, prosesnya harus melalui persetujuan khusus untuk mengganti kewarganegaraan dan membela timnas lain. Kendati gagal dinaturalisasi untuk bulan ini, PSSI tetap akan memperjuangkan Jairo Riedewald agar bisa membela skuad Garuda. Namun diperkirakan proses tersebut akan lebih lama dibandingkan dengan para pemain keturunan yang lainnya. Kendati gagal berangkat ke Indonesia, Jairo sendiri masih menjadi andalan di Royal Antwerp. Jairo hanya 1 kali absen di tahun 2025 karena mendapatkan hukuman kartu merah langsung pada awal Februari lalu. Sejauh ini,
Jairo sudah mencatatkan 15 kali penampilan di Liga Belgia dan 3 kali di Piala Belgia. Jairo sendiri belum mencetak gol atau assist dalam penampilannya musim ini, akan tetapi perannya tetap signifikan membawa Royal Antwerp bersaing di papan atas Liga Belgia. Legenda sepak bola Australia, Tim Cahill mengaku cemas jelang laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Indonesia versus Australia. Tim Cahill menyadari bahwa peluang Socceroos tidak lolos ke Piala Dunia 2026 masih cukup terbuka. Cahill mengatakan bahwa tugas Tony Popovic selaku pelatih timnas Australia tidak mudah. Meskipun tidak meragukan kualitas Tony, Cahill menyebut mantan rekan setimnya itu sedang menghadapi ujian besar. Tony, saya pernah bermain dengannya, dia orang yang hebat, dia jelas menghadapi tantangan besar di pundaknya, dan saya mendoakan yang terbaik untuknya. Dia seorang profesional, dia pelatih yang hebat, dia orang yang lebih baik lagi, dan dia akan diuji, ungkap Tim Cahill. Cahill menyebut bahwa negara-negara pesaing Australia di Asia kini makin kuat. Cahill pun turut menyebut timnas Indonesia kini sudah setara dengan tim-tim kuat lain di Asia. Bukan tanpa sebab, Cahill menyadari timnas Indonesia sudah diperkuat banyak pemain keturunan berkualitas. Oleh sebab itu, laga melawan timnas Indonesia tidak akan mudah bagi Australia. Tony Popovic memiliki kumpulan pemain-pemain yang berbakat. Akan tetapi, bila Anda melihat negara-negara seperti Indonesia, Arab Saudi, dan negara-negara di Asia lainnya, mereka setara, bahkan ada beberapa yang lebih baik. Dan itulah realitas sepak bola saat ini, jelas Tim Cahill. Jelang duel antara timnas Indonesia dan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026, Presiden Prabowo Subianto menegaskan tekadnya untuk membawa Indonesia ke ajang sepak bola paling bergengsi di dunia. Saat meresmikan pembangunan dan renovasi 17 stadion di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Prabowo menyatakan bahwa Indonesia harus masuk ke Piala Dunia. Ia menekankan pentingnya semangat dan dukungan dari berbagai pihak agar tujuan ini dapat terwujud. Pertandingan yang akan berlangsung di Allianz Stadium sini pada 20 Maret mendatang menjadi tantangan besar bagi timnas Indonesia. Prabowo menegaskan bahwa sepak bola adalah bagian dari harga diri sebuah bangsa. Indonesia memiliki potensi besar untuk bersaing di level internasional. Ia menegaskan bahwa keberhasilan sebuah tim sepak bola tidak hanya bergantung pada kekayaan suatu negara. Ia membandingkan Indonesia dengan beberapa negara Afrika yang berhasil melangkah ke Piala Dunia meski memiliki fasilitas terbatas. Baginya, yang terpenting adalah mentalitas pantang menyerah yang harus dimiliki para pemain dan seluruh ekosistem sepak bola Indonesia. Dalam pidatonya, Prabowo mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung pengembangan sepak bola nasional. Ia juga memuji langkah PSSI yang tengah membangun tim nasional yang tangguh serta upaya pembangunan klub-klub amatir di berbagai daerah. Menurutnya, fondasi sepak bola Indonesia harus diperkuat mulai dari level sekolah. Hal ini penting agar pembinaan dapat berjalan optimal dan menyediakan lapangan yang memadai. Mudah-mudahan tiap sekolah nanti punya lapangan bola yang baik. Yang penting kehendak dulu, keinginan dulu, berani dulu, nanti langkahnya akan tercapai. Negara di Afrika mereka nggak punya lapangan sebagus ini. Mereka jauh lebih miskin dari kita, tetapi semangatnya tak mau kalah. Ini harus belajar dan terima kasih yang bisa membangkitkan semangat anak-anak kita, ungkap Prabowo. Skuad timnas Indonesia akhirnya telah lengkap untuk melawan Australia dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Ragnar Oratmangun menjadi kloter terakhir pemain timnas Indonesia yang tiba di sini. Pemain yang akrab disapa Wahaji itu akhirnya telah mendarat di sini pada Selasa malam waktu setempat. Kedatangan Ragnar Oratmangun sendiri diungkapkan oleh akun Instagram Garuda Australia. Dalam unggahannya, tampak Garuda Australia menyambut kedatangan Ragnar di bandara. Selain itu, Garuda Australia juga menuliskan bahwa skuad timnas Indonesia kini sudah lengkap. Ya, Ragnar Oratmangun adalah pemain terakhir yang tiba di sini. Sebelumnya pada hari yang sama, Kevin Dix baru tiba di bandara pada sore hari waktu setempat. Sama seperti Ragnar, Kevin Dix juga disambut oleh staf PSSI dan supporter timnas Indonesia. Meski menjadi pemain terakhir yang tiba di sini, sayangnya Ragnar Oratmangun bakal absen lawan Australia. Pasalnya, Ragnar kini sedang menjalani masa sanksi akumulasi kartu.
Saya pergi jauh, tak terhilang.